Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kakak-kakak semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Binti Miftah Mujana sebagai anggota fungsionaris Himpunan Mahasiswa Akuntansi izin untuk melaksanakan kewajiban saya dalam penempuhan nomor induk anggota. Mohon maaf sebesar-besarnya, memang saya melaksanakan kewajiban ini melebihi deadline yang ditentukan. Saya mendapat tugas dari tanggal 3 Desember, sudah 2 bulan. Saya baru bisa mengerjakan dikarenakan memang saya memiliki kendala, baik dalam pribadi saya sendiri maupun kendala dari keluarga saya. Sehingga memang akhir-akhir bulan kemarin memang saya tidak memprioritaskan kegiatan organisasi saya, dan saya lebih memilih untuk memprioritaskan kegiatan keluarga saya dan memberi semangat pada diri saya sendiri untuk bisa tetap semangat hidup dan bisa kuliah dan sebagainya. Karena memang saya ada kendala, jadi gak bisa dipaksakan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi untuk proker saya selalu membantu sebisa saya. Tapi untuk agenda memang saya jarang untuk mengikuti organisasi. Dan mohon izin untuk hari ini diizinkan untuk menempuh nomor induk anggota, dan saya izin untuk menjelaskan poin-poin atau tugas yang telah diberikan. Untuk periodenya Kak Afif sendiri, saya ditugaskan untuk berada di dalam bidang humas, dan bidang humas adalah bidang yang menaungi hal-hal yang berkaitan dengan pihak intern maupun pihak ekstern dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Di dalam bidang humas terdapat koordinasi, sosialisasi, penyediaan informasi, dan juga publikasi bidang akademik maupun non-akademik, dan juga kita ada agenda pelatihan desain dan IT, kemudian juga kita menjalin sponsorship dan menjalin hubungan antara pihak intern dan ekstern dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Itu merupakan bidang humas yang ada di Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Dan bidang humas sendiri mempunyai fungsi yang pertama, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi baik saran maupun kritik di bidang akademik atau non-akademik di lingkungan jurusan akuntansi. Kemudian menyediakan berbagai bentuk informasi bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian menjalin relasi dengan pihak intern dan ekstern, misalnya UKM, HMJ, IAI, HMJ luar Polinema, dan juga PSDKU. Kemudian memberikan ruang atau wadah untuk saling berbagi dengan sesama di lingkungan jurusan akuntansi dan masyarakat sekitar. Kemudian membimbing OC dalam hal fungsi humas, yaitu sosialisasi, pelatihan desain, penyediaan informasi atau publikasi bidang akademik maupun non-akademik, sponsorship, dan menjalin hubungan dengan pihak-pihak luar terkait, serta kegiatan yang diadakan Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Kemudian ada pun sasaran mutu dari bidang humas, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dari seluruh mahasiswa jurusan akuntansi. Yang kedua yaitu menjadi fasilitator segala informasi di bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga yaitu menjalin hubungan dan komunikasi yang baik antara Himpunan Mahasiswa Akuntansi dengan pihak intern dan ekstern. Kemudian yang keempat itu mengembangkan publikasi dan branding Himpunan Mahasiswa Akuntansi serta sosialisasi dalam hal publikasi sumber daya manusia. Dan inovasi project yang saya usung yaitu freelance dan networking jobs, di mana freelance sendiri adalah pekerjaan sampingan atau lowongan pekerjaan, dan networking job sendiri merupakan jaringan pekerjaan. Nah, organisasi sendiri merupakan wadah untuk mengembangkan diri bagi tiap-tiap anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam pengembangan diri ini pastinya kita dibekali oleh skill-skill yang kita dapat selama mengikuti atau menjalankan proker-proker seperti itu. Nah, freelance sendiri itu merupakan output yang bisa kita peroleh dalam skill-skill yang kita dapat di organisasi. Nah, misalkan bidang humas di sini bisa menyediakan informasi. Jadi bidang humas berperan untuk menyediakan informasi mengenai freelance yang terbuka, karena kita juga banyak dari mahasiswa sendiri, baik mahasiswa umum maupun mahasiswa himpunan yang tertarik mengenai bisnis ataupun ingin mendapatkan penghasilan sendiri untuk mengurangi beban orang tua seperti itu. Sehingga freelance ini bisa kita hadirkan, freelance Himpunan Mahasiswa Akuntansi
Jadi, bidang humas bisa menyediakan informasi mengenai freelance tersebut, web-webnya dan sebagainya, cara mengikutinya bagaimana, atau tutorialnya dan sebagainya mungkin bisa dijelaskan. Nah, nanti ketika kita memberikan informasi, maka bisa semua orang mengikuti, bisa dari mahasiswa umum sendiri, bisa dari diri pribadi seseorang, dan juga bisa dari anggota. Jadi, maksud saya anggota himpunan mahasiswa akuntansi, karena selama pandemi ini kita tidak bisa pungkiri bahwa mendapatkan ekonomi itu juga susah. Sponsorship untuk broker itu juga mengalami kesulitan. Jadi, ketika kita mempunyai skill, kenapa kita tidak memanfaatkan skill yang kita miliki untuk mendapatkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kita. Jadi kita apa salahnya mencoba seperti itu. Nah, freelance sendiri ketika diterapkan dalam himpunan mahasiswa akuntansi juga bisa membangkitkan motivasi dari anggota itu sendiri, karena saya kemarin yang agenda waktu pelatihan IT dan desain itu menurut saya banyak dari anggota-anggota yang belum memiliki antusias yang lebih dalam mengikuti agenda tersebut. Jadi ketika kita mempunyai suatu tujuan kita bisa untuk bekerja, seperti mencari pekerjaan sampingan, untuk coba-coba dan mengasah skill kita. Jadi kita akan tertarik untuk selalu mengikuti agenda atau pelatihan desain dan IT yang dilaksanakan oleh himpunan mahasiswa akuntansi itu sendiri, karena memang kemarin itu banyak dari teman-teman yang bahkan sangat sedikit antusiasnya dalam mengikuti pelatihan desain dan IT. Jadi ketika kita ada tujuan untuk kita bisa mengikuti freelance loh, ada lowongan ini, kita harus bisalah untuk menghargai kakak-kakaknya yang telah membuatkan agenda buat kita, toh kita juga mendapatkan feedback yang lebih baik gitu. Nah, itu bisa membangkitkan semangat buat atau motivasi ya buat anggota-anggota yang ada di himpunan untuk mengikuti agenda-agenda seperti pelatihan tersebut. Dan juga ketika kita terapkan, kita bisa mendapatkan penghasilan yang bisa kita berikan kepada kas HMA atau kepada broker-broker yang telah dijalankan. Mungkin untuk freelance seperti itu. Dan networking sendiri itu merupakan karena ini jaringan pekerjaan. Jadi menurut saya tidak ada salahnya kita membuat atau menyediakan webinar yang berkaitan dengan pekerjaan. Karena zaman sekarang juga walaupun sudah semester 4, semester 4, 5, 6, 7, 8, banyak dari kita itu bimbang terhadap pekerjaan yang akan kita lakukan di kemudian hari. Kita mau pekerjaan yang seperti apa? Kalau pekerjaan gini itu harus tantangannya dihadapi seperti apa dan yang harus dipersiapkan seperti apa. Mungkin dengan adanya webinar tentang pekerjaan, jadi kita bisa mendatangkan pemateri-pemateri dari alumni atau orang-orang yang telah sukses di bidang akuntansi sendiri, misalkan auditor, misalkan akuntan dan sebagainya. Kita bisa mendatangkan mereka sebagai pembicara kita untuk menjelaskan tentang pekerjaan di era sekarang ini bagaimana. Seperti itu, mungkin kita bisa tertarik atau kita akan malah gimana ya? Ya mungkin itu bisa menambah pengetahuan kita tentang pekerjaan juga, dan kita tidak bingung lagi. Dan bidang humas sendiri bisa menjadi penyedia informasi mengenai alumni-alumni atau webinar tadi ya. Selain mengadakan webinar tentang pekerjaan juga, kita bisa menyediakan tentang lowongan pekerjaan, dan juga kita bisa menyediakan kontak-kontak alumni yang berkenan untuk jadikan mentor buat kita yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan di kemudian hari. Dan untuk sumpah jabatan, saya pengurus himpunan mahasiswa akuntansi bersumpah untuk selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu berusaha memenuhi kewajiban-kewajiban saya sebagai pengurus HMA, selalu berusaha bersikap adil, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas sebagai pengurus HMA, senantiasa menjaga nama baik HMA, menjunjung tinggi nama Alma Mater Polynema,
dan tidak membocorkan rahasia sekecil apapun yang berada di dalam HMA keluar lingkungan HMA. Menurut saya, organisasi yang baik adalah organisasi yang sehat, organisasi yang punya tujuan yang sama, dan anggotanya mau saling bekerja sama. Nah, untuk menciptakan organisasi yang sehat ini, kita bisa mulai dengan menciptakan tiap-tiap anggota yang sehat. Jadi, jiwa atau keadaan mental yang bisa dimiliki oleh tiap-tiap anggota itu harus selalu positif. Jadi, ketika tiap anggotanya memiliki jiwa yang positif, mental yang positif, pikiran yang positif, mereka akan selalu berpikir positif. Jadi ketika tiap-tiap anggota itu berpikir positif, maka akan menciptakan lingkungan yang sehat atau lingkungan yang positif. Nah, ketika lingkungan positif, mereka akan nyaman. Nah, kenyamanan itu yang akan membuat organisasi akan sehat, dan tantangan apapun yang mereka hadapi, seberat apapun, mereka akan melewatinya dengan mudah karena mereka mau saling bekerja sama dan mau berpikir positif setiap harinya. Dan ketika kita sehat mental, sehat pikiran, kita akan menjalankan sesuatu itu dengan ikhlas. Berbeda dengan ketika kita menjalankan sesuatu karena tertekan, karena kita tidak mendapat dorongan dari teman-teman kita dibiarin aja, kita nggak dapat amunisi positif yang baik, maka kita akan merasa aku sudah malas. Banyak teman-teman yang sudah malas karena mereka tertekan, lalu mereka tidak mempunyai semangat untuk berjuang seperti itu. Jadi contoh kasusnya bisa seperti Nia ini ya. Mungkin untuk Nia ini ketika kita berpikirannya negatif, misalkan berpikir tentang ancaman. Nah, ketika kita nggak nempuh Nia, kita nggak dapat sertifikat studi. Nah, kalau pikirannya seperti itu, ya kita menjalankan Nia ini dengan tertekan, ya kita tidak ikhlas hati. Tapi berbeda dengan ketika kita selalu positive thinking. Misalkan tentang Nia ini, mungkin kita harus ikhlas tentang menjalankan Nia ini, karena Nia ini untukmu juga, untuk kita sendiri gitu. Karena kalau kita menempuh nomor induk anggota, berarti otomatis kita punya identitas. Kita sekarang ini lagi menempuh identitas. Jadi ketika kita berpikir positif, maka jiwa-jiwa atau pikiran yang kita lontarkan itu akan ikhlas dari hati. Jadi nggak ada tekanan dan kita akan nyaman menjalankan tugas yang diberikan. Mungkin seperti itu. Dan menurut saya organisasi yang cocok pada masa sekarang ini, karena memang kita pandemi, jadi banyak teman-teman yang stres juga karena mereka nggak boleh keluar, mereka nggak punya teman yang bisa kumpul setiap harinya, ya kita nggak bisa untuk memberikan tekanan kepada mereka. Jadi menurut saya yang cocok adalah organisasi yang santai tapi tetap tegas, dan kita akan sebaiknya terus merangkul teman-temannya, karena memang online ini memang susah. Untuk komunikasi aja susah. Kadang teman-teman yang berpotensi tapi mereka udah males, dan mereka akan sulit dihubungi karena memang online ini susah. Jadi gimana caranya buat teman-teman merangkul teman-teman lainnya buat memberikan kenyamanan. Jadi ketika lingkungan mereka nyaman, mereka akan senang hati mengikuti organisasi atau tugas-tugas yang diberikan nantinya. Jadi organisasi yang baik di masa sekarang menurut saya organisasi yang santai, mengurangi tekanan dari ya tugas-tugas tentang proker, tapi tetap tegas seperti itu. ...2021 memang harapannya menjadi tahun yang lebih baik, namun tidak bisa kita pungkiri bahwa malah banyak kejadian-kejadian yang tak terduga yang menjadi bencana di negeri ini. Banyak kasus yang diperbincangkan publik. Yang pertama misalkan corona yang sudah 1 tahun kita alami, yang tidak berhenti-berhenti, malah jumlahnya nambah parah, dan Indonesia malah sudah menjadi ranking 19 di dunia. Dan kemudian ada kasus pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang kemarin jatuh di Kepulauan Seribu. Kemudian ada bencana-bencana alam seperti bencana banjir di Kalimantan, kemudian tanah longsor di gempa bumi di Mamuju, kemudian longsor di Jawa Barat, dan bencana lainnya. Kemudian kematian
orang-orang yang besar, kemudian merosotnya berbagai saham, ekonomi yang semakin resesi, namun juga ada emiten-emiten yang sudah menanamkan modal di Indonesia. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian yang tak terduga di tahun 2021 ini, dan kali ini saya akan membahas mengenai COVID karena menurut saya COVID ini termasuk masalah besar karena tiap hari di TV itu ditayangkan berita-berita COVID-19 yang gak berujung-ujung, malah nambah setiap harinya. Kita memiliki pasien-pasien yang baru. Kita semua tahu bahwa pandemi COVID ini sudah 1 tahun lebih, mulai dari Desember tahun 2019 dan sekarang sudah Februari tahun 2021, dan kemarin tanggal 4 Februari 2021 berita terupdate bahwa pemerintah melaporkan terjadi penambahan sebanyak 11.434 pasien COVID, dan sekarang dinyatakan total pasien COVID seluruh di Indonesia yaitu 1.123.105 orang, dan pasien meninggal itu sebanyak 31.000 dan pasien sembuh itu totalnya sebanyak 917.306 orang. Dan kita bisa lihat dari sini bahwa COVID bukan malah berkurang, malah bertambah. Hal ini dikarenakan memang terjadi ada penambahan varian baru dari kasus COVID tersebut. Sekarang ada varian COVID yaitu varian virus B117, di mana varian ini menyebarkan 71% lebih cepat daripada virus SARS-CoV-2 yang virus aslinya COVID itu sendiri. Nah, varian ini itu pertama ditemukan di Inggris dan kemudian menyebar di berbagai negara. Dan gejala dari varian ini tidak seperti gejala yang disebabkan oleh varian yang asli, yang seperti sesak dan sebagainya. Namun gejala ini lebih rendah seperti kelelahan, nyeri otot, kemudian sakit kepala, kehilangan nafsu makan, kebingungan, diare, dan ruam kulit. Hanya seperti itu, tapi sudah bisa dinyatakan positif COVID karena memang varian baru B117 ini memang ada, namun tidak lebih mematikan daripada SARS-CoV-2 yang virus asli dari corona tersebut. Kemudian sehingga kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang baik. Jadi memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak itu paling penting. Karena untuk masker-masker biasa yang biasanya kita pakai yang dari apotek itu harus 5 jam harus ganti, apalagi kalau masker kain itu 4 jam harus ganti. Nah, kita nggak tahu karena mungkin di antara kakak-kakak semuanya atau teman-teman kita HMA mungkin banyak juga yang udah tertular COVID, yang di dalamnya udah ada virus COVID, tapi mereka nggak ada gejala, padahal dia kalau dites atau di rapid test bisa terindikasi positif. Nah, kita tidak tahu, sehingga kita perlu menjaga jarak dan menerapkan 3M tadi. Nah, karena kalau kita menyepelekan ya, karena banyak orang juga yang menyepelekan tentang COVID ini, banyak juga yang kayak nggak percaya ada yang tertular, paling itu kayak bohong-bohongan atau datanya palsu dan sebagainya. Tapi kita sebagai manusia, karena kita juga harus menghargai ilmu ya, jadi sehingga kita jangan menganggap remeh. Jadi karena kalau kita nggak pakai masker, kita nggak tahu, karena COVID, kalau kita misal, karena keluarga saya juga ada yang pernah COVID, dinyatakan COVID gitu. Jadi ya gitu, kita harus menerapkan 3M itu paling itu berpengaruh ya. Nah, karena gini, kasus COVID kita itu nggak bisa kena COVID kalau kita itu nggak kontak langsung. Jadi gini, misalkan keluarga saya udah di rumah misalkan ya, kalau jarak 1 meter sebenarnya kita nggak apa-apa komunikasi sama dia, tapi kalau kita menjaga tubuh kita itu, maka kita juga nggak akan terkena. Jadi virus COVID itu hanya terkena kalau kita itu membiarkan tubuh kita itu tidak terlindungi dengan baik gitu. Misalkan kalau coronanya misal dari orang A, dari keluarga saya misal ya, kalau keluarga saya itu nggak pakai masker, terus mereka batuk-batuk dan sebagainya, nah batuk atau virus yang dikeluarkan tadi misalkan berada di benda-benda di sekeliling kita. Nah, ketika kita
tidak memakai masker juga, maka ketika kita berbicara satu sama lain, maka virus itu akan menular karena virus itu hanya bisa menular lewat mulut dan lubang hidung. Jadi ketika kita berbicara tanpa memakai masker, otomatis virus dapat masuk ke tubuh kita. Namun ketika kita memakai masker itu akan mengurangi. Namun ketika kita memakai masker tapi kita nggak cuci tangan, karena kita kan nggak tahu kalau kita menyentuh barang-barang yang telah mereka paparkan virusnya, ketika mereka batuk terus mereka memaparkan virus di benda-benda yang di sekitar mereka, terus kita tidak sengaja memegangnya, kemudian kita oleskan ke muka kita nggak tahu itu ada virusnya apa tidak, sehingga diwajibkan untuk selalu mencuci tangan atau memakai hand sanitizer sebelum mengusap wajah dan sebagainya. Dan kita disarankan untuk menjaga jarak. Jadi 3M tadi memang benar-benar berfungsi untuk kita, karena kalau COVID ini, kalau orangnya, tergantung orangnya ya, kalau imunnya baik, maka orang yang walaupun terpapar, mereka akan bisa mengatasinya dengan baik. Tapi misalkan mereka mempunyai penyakit bawaan seperti jantung, seperti itu. Nah, mereka kalau nggak ditangani dengan baik, maka virusnya akan cepat menyebar dan menyebabkan sesak, sehingga mereka harus dilarikan ke rumah sakit atau mendapat penanganan yang khusus seperti itu. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa memang ada vaksin, tapi memang dari vaksin ini terdapat banyak pro dan kontra. Banyak yang kontra juga karena kan memang vaksin Sinovac yang datang kemarin itu memang belum diuji, tapi sudah kita beli, belum diuji, sudah kita beli, terus kita mau gunakan. Nah, karena alasan itu, maka banyak orang yang berpikir bahwa kontra aja gitu sama vaksinnya, kayak nggak percaya sama vaksin tersebut. Nah, Presiden Jokowi kemarin tanggal 14 itu membuktikan bahwa vaksin itu benar-benar bermanfaat atau bisa kita gunakan. Dan ada juga yang pro karena dari pembuktian Pak Jokowi, dan juga ada juga yang masih kontra dengan alasan yang seperti itu tadi, karena belum diuji dan bisa menyebabkan stunting ataupun kematian yang lebih parah seperti itu. Dan pengobatan dari terapi COVID ini sebenarnya meningkatkan imun ya, karena memang belum ada obat yang ada untuk menangani COVID ini. Jadi kita perlu meningkatkan imun. Yang bisa membunuh virus itu memang imun kita sendiri. Jadi kalau keluarga saya itu yang terkena itu ada beberapa terapi dan obat-obatannya, karena memang belum ada obat, jadi orang-orang yang terkena virus itu di drop vitamin, jadi banyak dikasih vitamin, kemudian makan makanan yang enak dan bergizi untuk meningkatkan imunnya, menambah imunnya. Jadi kalau ketika mereka terpapar terus mereka dilarikan ke rumah sakit dan sebagainya, di rumah sakit pun mereka juga nggak ada obat, jadi karena memang belum ada obat, mereka di drop vitamin. Jadi di rumah sakit itu benar-benar pasiennya itu ya disuruh ya nggak ngapa-ngapain, jadi ya di drop vitamin, disuruh untuk berjemur, menghirup uap air panas. Itu kalau kebetulan keluarga saya itu di rumah, jadi isolasi di rumah mandiri gitu. Nah, itu untuk kesehariannya, cara penanganannya itu kalau tiap pagi itu minum air hangat itu dikasih tetesan minyak kayu putih. Itu juga bisa membunuh virus-virus yang ada di tenggorokan, karena memang ketika kita terpapar, virus itu akan merusak tenggorokan dulu. Kalau berada di tenggorokan, kita bisa mencegahnya dengan minum air-air hangat dan ditambah dengan tetesan minyak kayu putih atau antiseptik seperti betadine, obat kumur, dan sebagainya untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ketika kita sudah terpapar, misalkan ya, itu kita terapinya seperti itu. Kemudian kita bisa berjemur, kemudian menghirup uap air panas. Jadi kita mendidihkan air, kemudian uap itu bisa kita hirup untuk sebagai terapi seperti itu. Kemudian olahraga rutin, kemudian jaga mood, itu paling penting, karena kalau moodnya orangnya happy, maka imun mereka juga akan meningkat. Berbeda dengan orang yang stres, maka imun mereka juga akan turun dan mereka malah tambah drop, dan mereka penyakit mereka tambah parah seperti itu. Dan vitamin-vitamin yang diperlukan itu ketika setelah makan, biasanya
keluarga saya itu mengonsumsi vitamin C, vitamin E, karena vitamin-vitamin tersebut itu berfungsi untuk membangun imun yang ada di dalam tubuh, meningkatkan imunnya. Kemudian memakan protein-protein tinggi seperti telur ayam kampung itu selama 1 hari itu minimal 2 telur ayam kampung itu. Kemudian makan buah, makan sayur, makan makanan yang bergizi dan sehat, kemudian minum susu, dan ada juga itu disarankan oleh teman saya yang ibunya juga terpapar COVID, pernah terpapar COVID, itu mengonsumsi obat Luanhua namanya, itu dari Cina, seperti itu. Itu merupakan penanganan dari kasus COVID. Jadi kasus COVID pada saat ini itu belum ada obatnya, tapi kita bisa cegah dengan mengembalikan imun-imun yang ada dalam tubuh kita. Kita bisa menyembuhkan diri kita pribadi melalui imun yang kita punya. Dan WHO sudah menyampaikan bahwa virus COVID-19 itu tidak bisa hilang dalam waktu singkat dan menjadi masalah di seluruh dunia. Oleh karena itu, tatanan hidup normal yang baru itu perlu diterapkan oleh masyarakat melalui 3M tadi. Jadi, di sini saya memberikan atau mengingatkan kembali jika kita tidak bisa menganggap remeh virus ini, dan kita harus menghargai ilmu pengetahuan juga. Jadi kalau kita menganggap remeh, maka otomatis kita kan kita nggak percaya bahwa ilmu itu ada, kita menganggap semuanya itu bohongan. Jadi setidaknya kita harus menghargai tenaga-tenaga medis juga dan sebagainya. Karena vaksin juga itu hanya diperuntukkan oleh orang yang berusia 18 sampai 59 tahun. Jadi untuk anak kecil dan orang tua ke atas yang umur 60 tahun itu belum bisa dilakukan karena takutnya ada penyakit bawaan yang jika vaksin itu disuntikan, maka mereka akan menambah parah dari penyakit tersebut. Mungkin seperti itu. Sehingga 3M tadi itu merupakan cara mencegah yang benar-benar bermanfaat bagi kita di masa pandemi ini. Jadi saya ingin berpesan bahwa memang COVID ini ada, di sekitar kita pun ada, jadi kita tidak bisa menganggap remeh dan kita harus menghargai ilmu pengetahuan sehingga apapun protokol kesehatan yang diberikan bisa kita patuhi bersama agar kita bisa terhindar dari pandemi COVID, karena pandemi COVID ini tidak akan hilang secara cepat dan itu bisa bertahap, dan yang bisa membunuh COVID itu kita sendiri, karena COVID itu bisa dibunuh dari imun kita sendiri. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kebanyakan durasi. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.